Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya, Muhammad Dandi Arsidi dari Prodi Sistem Informasi 2020B dengan NIM 200512114104. Nah, pada materi kali ini, saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, Anda yang pernah tahu apa itu model infrastruktur jaringan? Atau Anda yang pernah mempelajari ini? Jika belum, mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Berikut ada gambar-gambarnya. Nah, pada kali ini ada terbagi menjadi dua jaringan, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pada jaringan terpusat, server berada pada tengah-tengah dan user mengelilingi server. Dan pada jaringan terdistribusi, server berada di tengah dan user mengelilingi dan mencari server. Nah, pada perbedaan jaringan kali ini, pada jaringan komputer dan sistem terdistribusi, pada jaringan komputer, contohnya, misalnya, tiap user memiliki identitas atau password yang unik untuk dapat login serta menggunakan resource yang terdapat di server. Umumnya, user tidak bisa menggunakan ID yang sama untuk login ke server, namun polisi seorang admin dapat merubah aturan ini agar sebuah ID dapat digunakan bersama-sama secara terbatas. Keberadaan sejumlah komputer dalam jaringan tidak harus transparan di satu lokasi, sehingga secara fisik tidak dapat dilihat oleh user lain yang berada dalam jaringan. Spesifikasi hardware server tidak harus lebih baik dari hardware client, merupakan sistem yang menggabungkan kinerja perangkat dan aplikasi dari physical layer sampai dengan application layer. Nah, pada sistem terdistribusi yaitu tiap user juga memiliki ID dan password untuk dapat login ke host dan menggunakan resource yang disediakan. Umumnya beberapa terminal dapat menggunakan ID yang sama untuk login ke com host, namun admin atau supervisor sistem dapat merubah dengan hanya mengizinkan satu ID untuk tiap terminal. Keberadaan sebuah atau sejumlah komputer atau terminal autonomous bersifat transparan atau jelas bagi user, biasanya berada dalam suatu area lokasi. Spesifikasi hardware host atau komputer utama harus lebih baik dari terminal, merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat dan bekerja pada lapisan atas sebuah sistem jaringan. Kita masuk di data center. Sebelumnya, apa itu data center? Secara harfiah, data center merupakan ruangan khusus untuk infrastruktur IT, sedangkan cloud terdapat dalam data center namun menggunakan metode komputasi yang terhubung ke internet. Jadi, kedua fungsi dari data center atau cloud sama-sama menyimpan file data. Data center sendiri adalah fasilitas fisik yang digunakan perusahaan untuk menampung aplikasi dan informasi penting bisnis mereka, sehingga saat mereka berevolusi, penting untuk memikirkan jangka panjang tentang cara mempertahankan keandalan dan keamanannya. Selanjutnya yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Di sini, topologi bekerja dengan membangun hubungan secara geometris yang memiliki bentuk tertentu, sehingga topologi jaringan tersebut bisa membuat teknologi terhubung secara luas dan juga merata di ruang lingkup tertentu. Fungsi utama dari topologi jaringan ini sendiri yaitu yang dimiliki untuk membuat komputer saling terhubung, sehingga pertukaran informasi, data, ataupun komunikasi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan juga mudah. Biasanya,
akan ada satu komputer sebagai server utama yang mengkontrol dari keseluruhan komputer lainnya. Macam-macam topologi jaringan yaitu, sesuai namanya, topologi ini juga sering disebut sebagai topologi cincin. Topologi ini merupakan jaringan komputer yang dihubungkan dengan komputer lain yang bentuknya seperti ring atau cincin. Jenis topologi ini memanfaatkan LAN card supaya setiap komputer bisa terkoneksikan. Hal ini disebut sebagai topologi ring. Selanjutnya yaitu topologi bus. Bisa disebut juga topologi bus merupakan topologi yang begitu sederhana dibanding topologi jaringan lainnya. Umumnya, topologi ini diterapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini menggunakan kabel koaksial sepanjang node klien dan konektor. Selanjutnya yaitu ada topologi star. Topologi star ini sendiri atau topologi bintang merupakan topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana jaringan ini umumnya memakai hook dan switch untuk mengkoneksikan antara klien. Topologi ini banyak digunakan karena menyimpan banyak kelebihan dibanding jenis topologi jaringan lainnya. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi yang bisa dipakai untuk rute banyak di jaringan yang ingin digunakan. Jaringan di topologi ini maksudnya menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data lebih cepat tanpa memakai hub atau spoon switch. Selanjutnya yaitu ada topologi tree. Topologi jaringan komputer tree juga disebut sebagai topologi pohon. Jenis topologi ini merupakan gabungan topologi bus dan juga star. Jenis topologinya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat berbeda. Bagian jaringan komputer. Berdasarkan jangkauan, bagian jaringan komputer terdiri dari 4 macam, yaitu PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dengan jarak yang sangat dekat, yaitu hanya dalam beberapa meter saja. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, yaitu jangkauan jaringan yang mencakup area yang sangat kecil dengan jarak radius maksimal LAN adalah 10 km. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jangkauan jaringan yang cukup luas melibatkan suatu daerah atau kota dengan jangkauan 10 hingga 50 km. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang memiliki jangkauan yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Contoh gambar MAN. Ini gambar MAN yang terdiri atas LAN dikelilingi, MAN itu dikelilingi oleh LAN. Yang kedua ada jaringan WAN. Yang ketiga ada jaringan LAN. Dan yang keempat ada jaringan PAN. Nah, berdasarkan aksesnya itu sendiri yaitu internet. Inter berasal dari kata inter. Internet itu artinya terhubung ke seluruh dunia, memerlukan www, jumlah data banyak, dan jumlah komputer yang terhubung tak terbatas. Yang kedua ada intranet, yaitu terhubung satu institusi, tidak memerlukan www, jumlah data sedikit, dan jumlah komputer yang terbatas pastinya. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara membangunnya. Terbagi menjadi dua, ada ad hoc dan infrastruktur. Mari kita bahas yang ad hoc dulu. Jaringan ad hoc adalah salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Namun, pada prakteknya, jaringan ad hoc sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat seperti laptop untuk memindahkan data. Yang kedua ada jaringan infrastruktur, merupakan sebuah kumpulan sistem komputer
yang saling berhubungan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Nah, ini ada 6 macam gambar topologi jaringan yang dimulai dari topologi bus, hierarchical topologi, topologi star, topologi extended star, topologi mesh, dan topologi ring. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel atau wired network dengan contoh modem. Yang kedua ada jaringan berkabel atau wireless network dengan contoh Wi-Fi dan Bluetooth. Seperti pada gambar contoh di bawah ini. Yang berikutnya ada pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu unicast atau satu ke satu. Yang kedua ada multicast atau satu ke grup. Yang terakhir ada broadcast, satu ke semua. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini contohnya. Oke, kesimpulan dari materi pada yang saya jelaskan tadi yaitu jaringan komputer memiliki berbagai macam klasifikasi yang pada intinya memudahkan kita dalam mencari dan mendapatkan sebuah informasi. Kemudian, dalam penerapannya itu terdapat berbagai macam jenis topologi antara lain ring, star, bus, mesh, dan tree. Cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan presentasi saya. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.